Tidak semua benda berbahaya terlihat menakutkan. Terkadang yang paling mematikan justru datang sebagai harapan. Sepasang suami istri ini hidup dalam diam, tercekik oleh kebutuhan dan lelah oleh kekurangan. Hingga suatu hari mereka menemukan sebuah teko tua. Tidak ada yang istimewa dari teko itu. Tapi uang keluar dari dalamnya. Tidak gratis, tidak mudah. Teko hanya bekerja ketika rasa sakit terjadi. Semakin dalam lukanya, semakin banyak uang yang keluar. Dan sejak saat itu mereka harus memilih menjaga tubuh mereka atau mengorbankan diri demi hidup yang lebih layak. Inilah alur cerita film The Brass Teapot. John memastikan bahwa istrinya tidak apa-apa. Namun Alice lebih memperhatikan seorang nenek yang mengambil sebuah benda yang menarik hati Alice. Alice segera berlari menghampiri rumah itu. Dan tanpa permisi Alice memasuki rumah itu. Rumah itu tampak antik karena dipenuhi dengan benda-benda kuno. Alice terus masuk ke dalam rumah itu. Ia mencari benda yang menarik hatinya itu. Sesaat kemudian Alice melihat sebuah benda di sudut ruangan yang sangat menarik. Pelan-pelan ia mendekati. Ternyata benda itu adalah sebuah teko yang sangat indah, berwarna keemasan dan berbentuk kuno. Mata Alice tampak berkilau-kilau melihat teko itu. Tanpa pikir panjang, ia langsung mengambil tanpa permisi teko itu. Alice menjerit kesakitan ketika alat catok itu menyakitinya. Mata Alice tertuju kepada teko yang sekilas tampak bergerak ketika dia menjerit ketakutan. Ia lalu mendekati teko itu dengan jantung berdebar-debar. Perlahan-lahan tangannya menjulur membuka penutup teko itu. Betapa terkejutnya Alice ketika melihat uang $100 2 lembar di dalam teko itu. Ia lalu mengambil uang itu dan menciumnya, seolah dia tidak percaya apakah uang ini asli atau palsu. Untuk membuktikannya, ia lalu menggunakan alat catok itu untuk menyakitinya. Dan teko itu pun bergetar kembali. Alice langsung memeriksanya. Ternyata ada uang $7.000 dari dalam teko itu. Ia tersenyum senang. Ia lalu ingin membuktikan sekali lagi. Dan sekali lagi teko itu mengeluarkan uang setelah ia menendang kaki. John terheran-heran ketika Alice menunjukkan sebuah teko. Buat apa teko ini sementara ia baru saja dipecat dari tempat bekerjanya? Tiba-tiba tanpa diduga dan dinyana, Alice memukul John. John kaget setengah mati. Tak lama kemudian Alice menunjukkan isi teko kepada John. John tidak terkejut dan tidak percaya. Ia yakin kalau Alice sudah menaruh uang di dalam teko itu. Tapi Alice menjelaskan bukan dia yang menaruh uang itu di dalam teko, tapi teko inilah yang memberikan uang. Tiba-tiba Alice menendang John. Saat itu juga uang berhamburan dari dalam teko. John masih bertanya dari mana uang itu. Sekali lagi Alice memberi bogem mentah ke John. John pun berteriak kesakitan. John menyarankan agar Alice tidak lagi menyakiti dirinya hanya untuk mendapatkan uang dari dalam teko. Tapi Alice bersikeras dia akan melakukannya karena kondisi keuangan mereka memang sedang tidak baik. John membantah dan mengatakan bahwa apa yang dilakukan Alice itu bukan pekerjaan berdasarkan keahlian Alice. Keesokan harinya tanpa sepengetahuan Alice, John pergi ke toko barang antik. Namun sayang toko itu sudah tutup. Lalu John berniat menjual teko itu, tapi karena harga tidak sesuai, John akhirnya tidak jadi menjualnya. Sesampainya di rumah, Alice berjanji tidak akan mengambil uang dari teko itu jika uangnya sudah mencapai $1 juta.
John dan Alice mulai mengumpulkan uang dari teko itu. Tak lama kemudian uang berhamburan dari dalam teko. Di lain saat, Alice pergi ke salon kecantikan untuk mencabut bulu kaki. Sementara John memeriksa kesehatan mulutnya ke dokter. Tidak hanya sampai di situ saja, Alice juga membuat tato di badannya. Badan mereka memang kesakitan. Bersamaan dengan itu, uang yang mereka peroleh yang berasal dari teko menjadi semakin banyak. Tanpa sebab apapun, tiba-tiba dua orang itu menganiaya John. Lalu mereka mengacak-acak isi rumah. Ternyata mereka meminta teko ajaib. Namun Alice dan John berusaha berkelit bahwa mereka tidak memiliki teko yang dimaksud. Dua orang itu mengatakan bahwa mereka adalah pemilik sah teko itu karena teko itu adalah warisan nenek moyang mereka. Alice mengatakan kalau teko sudah dijual. Dua orang itu tidak percaya, tapi karena mereka tidak menemukan teko itu, akhirnya mereka meminta uang hasil dari teko itu. Alice lalu memberikan uang sebesar $5 dan mereka pun pergi. Alice terkejut ketika tiba-tiba seorang pria yang sedang bermain skateboard terjatuh di hadapannya. Dan lebih terkejut lagi ketika ia memeriksa tekonya, ia melihat beberapa lembar dolar ada di dalam teko ajaib. Alice berpikir ternyata teko akan menghasilkan uang bukan hanya karena dirinya disakiti, tapi juga melihat orang tersakiti pun teko akan mengeluarkan uang. John dan Alice menyimpan uangnya di dalam brankas agar aman. Alice segera pergi ke tempat tato. Pulangnya ia membawa uang. Alice juga pergi ke rumah sakit. Ia melihat seorang wanita yang sedang melahirkan. Teko ajaib pun mengeluarkan uang semakin banyak. Kini uang mereka di dalam brankas pun menumpuk semakin banyak. John marah ketika Alice yang sedang mengendarai mobil hendak menabrak seorang gelandangan. Menurut John, Alice sudah tak terkendali dengan caranya menghasilkan uang dari dalam teko. Apa yang hendak Alice lakukan adalah sebuah pembunuhan. Alice menjawab tak kalah sewot. Ia sudah menduga John akan seperti ini sejak awal. John tidak mau melangkah lebih jauh untuk kehidupan yang lebih baik. John pun menjawab selama ini ia membantu Alice untuk mendapatkan gelar sebagai sarjana. Namun yang dilakukan Alice selalu berada di rumah dan ingin sukses tapi tidak mau mulai dari bawah. Alice marah dan menghentikan mobilnya lalu keluar. Tiba-tiba mobil melintas dekat sekali dengan Alice sehingga dengan refleks ia bergerak dan uang pun berhamburan. Alice dan John bingung, ini uang dari mana? Tiba-tiba Alice mendapatkan ide baru. Sesampai di rumah, mereka pun berniat menghasilkan uang dari teko dengan cara berbeda, yaitu menceritakan sebuah rahasia yang selama ini mereka simpan rapat-rapat. John mengatakan kalau dia pernah berselingkuh dengan seorang gadis dan merenggut keperjakaannya, dan ia mempunyai video rekamannya. Alice pun bercerita bahwa ia pun pernah berpacaran dengan salah satu teman John. Itu dilakukan 3 tahun sebelum menikah dengan John. John marah. Alice melihat sebuah catatan tentang akibat buruk yang harus dialaminya jika menggunakan teko untuk menghasilkan uang dengan berlebihan. Ketika ia menengok ke samping, ia melihat John sedang duduk di jendela dengan membawa teko. John mengatakan bahwa permainan dengan teko ajaib ini harus dihentikan dan menyerahkan teko itu kepada Ling, salah seorang penjaga teko itu. Alice pun mengiyakan, namun John masih tidak percaya. Tiba-tiba ia menjatuhkan diri ke bawah. John terlentang diiringi uang yang berhamburan. Alice menjerit, lalu memeluk tubuh John dan berjanji akan menghentikan mencari uang dengan teko. Beberapa jam kemudian ketika mereka sedang tidur, Alice terbangun ketika mendengar suara. Ia lalu membangunkan John. John lalu pergi ke bawah dan terkejut ketika melihat teko ajaib tidak berada di tempatnya. Tapi John mengenali siapa yang mengambil teko. Alice dan John mendatangi rumah Arnie, orang yang diduga mengambil teko ajaib di rumahnya. John dan Alice memasuki rumah itu dengan hati-hati. Rumah itu terlihat sepi, namun tiba-tiba muncul Arnie sambil menodongkan pistolnya ke arah John dan Alice. Arnie mengakui kalau dia yang mengambil teko ajaib dan sekarang dia akan menembak Alice dan John. Namun sebelum maksudnya kesampaian, tiba-tiba masuk 2 orang yang mengaku sebagai pemilik teko. Mereka meminta agar teko diserahkan kepada mereka sambil menodongkan pistol, dan tiba-tiba Arnie roboh dengan sebutir peluru menembus perutnya, dan uang pun berhamburan keluar dari dalam teko. Sementara John dan Alice ngumpet di balik sofa, dan beberapa saat kemudian terdengar beberapa kali tembakan lalu sunyi. Sementara uang masih berhamburan keluar dari dalam teko. Pelan-pelan John mengintip apa yang sebenarnya terjadi.
Mereka terkejut ketika Arnie dan istrinya serta 2 orang itu tergeletak meninggal dengan pistol di tangan. Sementara uang berserakan di mana-mana. Dengan berlahan-lahan Alice dan John mendekati Teko dan mengambilnya. Lalu Alice menyerahkan tipot itu kepada Ling, sang penjaga tipot. Dengan diserahkannya tipot kepada Ling, maka berakhir pula alur cerita film ini.